Hai guys, kemarin kan kita sudah bahas di video sebelumnya. Terus kita baca pantun dulu nih dari teman-teman kita yang berkomentar di channel YouTube ini. Sungguh indah di Pulau Samosir, di tengah-tengah si Danau Toba. Wahai Malaysia, jangan merasa minggir, tanah Indonesia ibarat surga. Kalau pergi ke Deli Tua, singgah sebentar di Istana Maimun. Peradaban Indonesia sangatlah tertua, sedangkan bangsa Malaysia itu tiada terbangun. Oke, keren juga pantunnya. Terus ada lagi pantun nih. Ada baru melihat pohon kelapa, disuruh manjat tapi malah berguling-gulingan. Malaysia baru sifat yang sudah menjiwa, jika rusuh dibalas balik malah uring-uringan katanya. Manjat kelapa, disambut serangga. Ada dorang yang selalu bangga, padahal sebenarnya merana. Oke, cakep juga pantunnya. Terus pantun lama Mbak Mimin, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini pas banget negeri pejuang, yaitu negeri Indonesia. Yap, betul banget. Negara kita merdeka karena mengusir penjajah, bukan diberi. Negara kita juga berkembang atau maju hasil dari anak negeri, bukan hasil British. Oh ya, banyak netizen tetangga kita mengomentari tentang sirmanisir dan parkir di Indonesia. Sebagian orang Malaysia pikir kalau mereka datang ke Indonesia takut dibilang sirmanisir. Apa mereka merasa wajah orang Malaysia itu mirip seperti bule atau orang Eropa gitu? Enggak kan? Mimpi keles. Atau bisa saja wajah orang Malaysia kebanyakan mirip wajah Bangladesh sehingga takut dibilang sirmanisir. Gitu enggak? Halah netizen Malaysia, jangan sok kacakepan deh. Ambil kaca besar-besar, jangan suka ngehina negara orang dan pekerjaan orang. Dan kalau kamu tak pernah datang ke Indonesia, jangan banyak ceritalah. Kita tahu kok kalau negara kami masih banyak kekurangannya. Begitu juga dengan negara kamu. Enggak ada negara yang sempurna. Semua negara ada sisi baiknya, ada juga sisi buruknya. Tapi kalian selalu beranggapan kalau negara kalianlah yang paling hebat di dunia ini. Makanya orang Malaysia dicap orang yang sombong dan angkuh. Kita sadar kok mengenai parkir di Indonesia juga kurang baik. Banyak tukang parkir mengambil kesempatan baik di pinggiran jalan maupun di tempat wisata. Itu semuanya kita serahkan kepada pemerintah yang punya wewenang dalam mengatur tata kelola daerah. Tapi yang anehnya, kenapa netizen Malaysia yang nggak suka tukang parkir di Indonesia? Kenapa coba? Orang Indonesia malah santai aja tuh, tak ada yang merendahkan tukang parkir di Indonesia ini. Itu tandanya netizen Malaysia nggak punya duit, tapi komentarnya negatif. Yang katanya negara kaya tapi mengeluarkan duit 2.000 untuk parkir aja sulit, apalagi untuk makan. Astagfirullah. Orang Malaysia banyak datang ke Jakarta sebab orang Malaysia banyak duit. Mungkin betul dan mungkin tak betul. Sebenarnya ada je orang Malaysia yang taklah kaya mana pun tetapi mampu sahaja datang ke Jakarta disebabkan satu perkara yang sedang berlaku sekarang, iaitu ringgit Malaysia yang agak mengukuh jika dibandingkan dengan rupiah Indonesia. Kalau korang nak tahu, nilai rupiah pada bulan Oktober tahun lepas ialah 1 juta rupiah bersamaan dengan 302 ringgit. Tetapi pada bulan Oktober tahun ini, nilai 1 juta rupiah bersamaan dengan 272 ringgit sahaja. Ini bermakna kalau dibandingkan tahun ini dengan tahun lepas, rakyat Malaysia telah jimat hampir 30 ringgit untuk 1 juta rupiah. Maknanya kalau orang Malaysia nak tukar 5 juta rupiah dan bawa ke Indonesia, mereka dah jimat hampir 150 ringgit. So, inilah antara sebab utama kenapa rakyat Malaysia selalu dan suka datang melancong ke Indonesia. Bukan sebab diorang kaya sangat, tetapi Alhamdulillah dengan keadaan semasa ni, duit Malaysia lebih agak besar sedikit berbanding dengan duit Indonesia. Apa-apa pun keadaan begini sebenarnya menguntungkan kedua-dua belah pihak. Bagi pihak rakyat Malaysia pula, mereka lagi senang untuk datang ke Jakarta kerana duit yang mereka akan dapat dan untuk dibelanjakan lebih murah. Dan juga kepada rakyat dan juga peniaga-peniaga di Indonesia, mereka juga akan mendapat manfaat daripada limpahan pelancong-pelancong Malaysia yang datang ke Indonesia. Okey, jadi rakyat Malaysia apa lagi? Jomlah datang ramai-ramai ke Indonesia.
Nak melancong pun boleh, nak main golf pun boleh. Kalau nak main golf, jangan lupa hubungi kami Alright. Kalau masalah resah ya tentu resah dong parkir liar khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Permasalahan juru parkir liar menimbulkan ketidaknyamanan serta kerugian bagi masyarakat dan pengusaha. Ini seharusnya ada tindakan yang tegas sih dari pemerintah daerah khususnya Sumatera Utara ya guys. Ya tahu sendirilah ya guys, kita nggak masalah sih negara kita dikritik orang luar demi adanya perubahan kebaikan. Apalagi masalah parkir nih ya. Gue malah suka banget dikritik orang asing supaya ada tanggapan cepat dari pemerintah setempat. Tapi orang yang mengkritik itu orang yang datang langsung ke Indonesia ya, bukan sebatas pengetahuannya di media sosial doang. Kalau yang di media sosial itu netizen Malaysia kerap kali menghina negara orang, dalih-dalih mengkritik tapi kesannya menghina, bener gak? Oh ya guys, yang katanya negara tetangga kita yang satu ini orangnya nggak ada salahnya, yang salah cuman orang Indonesia aja. Rupanya mereka nggak bisa melihat ini guys. Nih lihat. Netizen Jepun kesal rakyat Malaysia suka hati double park viral sampai masuk berita. Wah, sampai masuk berita nih guys. Perkara ini dikongsikan oleh seorang pengguna X yang meluahkan rasa malu apabila tindakan rakyat Malaysia itu turut mendapat perhatian media Jepun. Ini dari TikToknya Lobak Merah ya guys, nanti teman-teman bisa dicek di TikToknya Lobak Merah gitu. Di Malaysia situasi double park ini berlaku setiap masa, terutamanya dekat kawasan padat seperti kawasan perumahan dan tempat letak kereta awam. Tapi budaya double park ini tidak berlaku di semua negara seperti di Jepun. Mereka amat menitik beratkan isu parkir. Namun tindakan rakyat Malaysia yang berada di sana melakukan parkir bertindih ini telah mencetuskan kemarahan warga Jepun. Perkara ini dikongsikan oleh seorang pengguna X bla 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 yang meluahkan rasa malu apabila tindakan rakyat Malaysia itu turut mendapat perhatian media Jepun. Pergi negara orang, jangan bawa sekali perangai tak semenggah. Dah jelas ya guys, negara nggak ada yang sempurna, manusia pun tak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jangan sombong, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukainya. Ada tetangga orangnya kukuh, suka minum kopi diseduh. Mari buang sifat yang angkuh agar hidup damai dan teduh. Cie. Oke, jika teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya.